Di tengah rasa mualnya, dia muntahkan. Dia muntah tuh keluar dari garis itu. Oh. Dia nggak mau muntah di set maksudnya. Udah. Iya, silakan. Gue penasaran nih, Nyo. Lu kan dulu sempat ada konten horor ya? Sempat gue bikin. Nah, itu bikin apaan aja sih? Ada yang kejadian sampai bener-bener kan lu ke tempat-tempat yang mengerikan. Gue inget. Jadi waktu itu gue bikin tema tentang, gue mau mengangkat tentang jelangkung. Oke. Dan itu gue bikin film pendeknya. Oh. Nah, dari produksi film pendek ini, yang gue buat, ada satu tragedi yang menurut gue, ini cukup, membuat gue sebagai kreatornya juga ngerasa takut. Karena gue sempat dipesenin, gue bawa dong pendamping ya, orang yang punya kemampuan. Dia bilang ke gue, kalau lu mau buat film tentang jelangkung, hati-hati, jangan ada yang dilanggar. Oh, ini penasehat spiritual lah ya? Ya, punya kemampuan supernatural lah dia. Oke, gue ceritain begini ya. Gue lupa opening. Halo guys, balik lagi bersama kita. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, buka jelangkungnya. Seperti biasanya di episode kita yang selalu ada sponsor kita, biar gue ngomong selalu biar terus-terusan. Oh, iya. Yang ada Emasin-nya. Produknya, Emasin adalah perusahaan yang ahli dalam bidang mengolah logam mulia 24 karat. Menjadi merchandise seperti ini. Menjadi seperti ini nih. Gak cuma emas, tapi dia juga perak. Dan sudah bersertifikasi Sukovindo. Betul sekali. Wih, mantap. Berhubung ada sponsornya, jadi sponsor kita nih akan bagi-bagi giveaway khusus untuk yang memberikan komentar terbaik di video ini. Dari semenjak video ini tayang sampai 3 bulan ke depan. Ada jangka waktunya. Dan juga yang kirim cerita. Nah, selain yang memberikan komentar, juga yang mengirimkan cerita. Jadi ada 2 nih yang dapat giveaway nih. Yang ngasih komentar, sama yang ngirim cerita yang nantinya akan kita bawakan di episode mendatang. Berikutnya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat yang sudah subrek, komen, like dan share. Karena subrek itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Udah, kita lanjutin ceritanya. Nah, iya, gimana tuh? Oke, bentar, gue recap dulu. Jadi, lu kan dulu bikin konten horor ya? Nggak lanjut ya? Nggak lanjut. Nah, itu tuh pasti kan, gue sempat lihat kan bentuknya tuh ada yang syuting reka ulang, ada yang dokumenter, ada yang macam-macam lah. Iya. Feeling gue pasti dong kan ke tempat-tempat yang spooky, menyeramkan. Nah, lo bikin episode Jalangkung, sudah bawa penasehat spiritual. Iya, karena gue harus se-prepare itu ya. Iya. Gue nggak menganggap remeh. Gitu. Takut terjadi hal-hal yang di luar nalar kita. Iya, di luar nalar kita. Lebih metafisik ya. Iya. Terus? Sejujurnya, kalau untuk membawa penasehat supernatural itu nasihat dari tim. Gue percaya dan tidak percaya, cari aman bawa aja. Iya. Gitu kan. Ya udah, akhirnya scene pertama itu gue ambil di pos ronda. Ada 2 orang anak muda desa yang lagi ngobrol, didatengin satu temennya. Satu temennya ini bawa boneka jelangkung yang dilempar ke tengah mereka. Lihat nih, gue bawa apaan? Apa-apaan, Jan? Bawa kayak gitu? Lihat dulu. Ya elah, zaman sekarang masih aja percaya tahayul. Yang satu reaksinya ketakutan, yang satu reaksinya so tahu. Karena itu kebutuhan kreatif ya, kita harus bikin karakterisasinya begitu. Apaan sih lu? Kayak begini aja takut. Ini mah cuma boneka doang. Gitu. Yang bawa menjelaskan kalau sebenarnya boneka ini kan warisan nenek moyang kita untuk panggil arwah. Ditantang dong sama yang sebelah gua nggak percaya. Ayo kita coba. Kalau emang boneka batok ini bisa manggil arwah, gimana kalau kita buktiin sekarang?
Enggak, gua gak mau ah. Tenang toh, boneka batok gini doang gak bakal bisa masukin arwah. Gua jamin. Ya udah, biar kalian percaya. Ayo buktiin. Aman gak nih? Aman. Sini Tok, pegang Tok. Pegang Jan. Pegang Tok, ayo. Yang si penakut nggak mau, dipaksa sama yang si so tau nih. Kita kasih nama nih, kasih nama. Yang satu Ojan. Yang bawa boneka namanya? Gue lupa yang bawa boneka. Yang pemberani itu Ojan. Oke. Yang penakut tuh si Anto. Oke. Yang satu gue lupa deh namanya. Ntar ya kita cek lagi di videonya. Asep dah, katakan Asep. Ya. Akhirnya si Anto tuh dipaksa. Mereka di pos ronda itu akhirnya melakukan ritual pemanggilan jalang. Proses itu belum selesai, si Ojan yang belagu ini, kalau nggak salah bajunya warnanya sama kayak lu dah. Waduh. Dia bilang begini, Tunggu. Kalau di sini mainnya kurang seru. Gimana kalau kita mainnya di makam keramat? Nggak mau kalau di makam keramat. Bahaya. Tenang toh, boneka batok gini doang gak bakal bisa manggil arwah. Udah ayo. Ya udah, ayo Tok. Biar Ayo. kebukti. Ayo. Udah ayo. Ikut. Nantangin. itu gue bener-bener sin malam. Tapi kebutuhan kreatifnya emang menuntut kita harus pindah di makam. Tapi itu ide siapa tuh? Syuting di makam? Ya lu tau lah. Oke. Terus ini kan biar lebih kena ya secara cerita, secara visual, benar. kebutuhan kreatifnya gitu. Akhirnya kita pindah adegan itu ke makam. Dan yang gua nggak tahu sama sekali, orang lokalnya nganternya bener-bener ke makam keramat. Gua nggak tahu. Kalau buat gua punya kebutuhan set. Makam aja yang penting. Makam, oke, ini background makam. Ya namanya di kampung makam kayak gitu. Sikat. Nah, 3 anak ini tahu kalau itu bener-bener makam keramat. Jadi mereka mungkin udah tersugesti. Udah punya rasa takut. Makanya ketika acting mereka masuk ke dalam makam, si Anta benar-benar ketakutan. Anjir ini serem banget ya. Udahan gua mah gak mau gitu. Tunggu. Ini Mbak, asli serem. Udah, ayo Tok. Ya elah lu. Udah, ayo. Ayo doang kok. Ayo. Itu bukan acting, memang ketakutan itu murni dari si Anto. Iya, karena memang kan dia orang situ ya. Iya. Mitos makam itu ya otomatis ketanam tuh ke alam bawah sadarnya dia. Betul. Sementara dari gue ngeliat Anto actingnya cakep banget. Padahal emang takut beneran. Takut beneran. Dan di makam inilah terjadi satu peristiwa yang menurut gue tidak masuk akal. Ini gue mundur sedikit ya. Bentar, kerekam kamera. Tar dulu. Ini gue mundur sedikit ya. Ketika kita mau mengadakan kegiatan syuting itu, kan kita briefing. Nah si teman gue yang punya kemampuan supranatural ini udah memberi pesan ke gue. Ya gue menghargai itu dong. Kan emang fungsinya dia di situ. Betul. Dia bilang begini, oke kita syuting. Gue minta kalau syuting jangan main-main. Karena kita takutnya ada satu perihal yang nggak kita inginkan. Gitu. Iya. Jadi jangan ada hal yang dilanggar yang gue kasih tahu nanti ya. Gitu. Oke, briefing itu gue dengerin. Nah setelah masuk makam kan mereka ketakutan. Dibuatlah mungkin istilahnya pagar goib ya. Sama teman gue. Nanti ketika syuting jangan keluar dari areal ini ya. Gitu loh. Ya gue sih fine-fine aja demi kebaikan dan kelancaran syuting, monggo. Gitu. Kalian minum dulu ya. Gitu. Ya gue perintahkan juga untuk talent-talent gue, ya coba. Paling enggak biar mereka tersugesti bahwa ini aman gitu. Oke, ketika mereka ketakutan masuk ke dalam makam, akhirnya mereka tetap melanjutkan syuting kan. Gue nggak tahu mereka ketakutan beneran. Syuting begitu dia masuk set yang di area dibatasi itu, ada satu yang katanya ngerasa mual. Aduh kok gua mual ya om? Wah lu masuk angin lo Jan, belum makan lo. Di tengah rasa mualnya dia muntah kan. Dia muntah tuh keluar dari garis itu.
Oh. Dia nggak mau muntah di set maksudnya. Nggak mau bikin nggak mau gambar, ngotorin ngotorin set. set. Dia keluar set, dia muntah-muntah dong. Belum di blocking. Kan kenapa Jan? Udah lah, Jan. Udah. Kau jangan kita. Engkau sih jangan taing hang kita. Ini siapa namanya? Iya, siapa? Gue sebenarnya batin gue agak histeris ya. Begitu dia dari muntah, dia bangun begini tuh, matanya nggak ada hitamnya. Terus warnanya merah. Gue sebagai orang yang paling bertanggung jawab di produksi, ngedrop dong. Ya iyalah. Drop saya dong, gue takut dong. Anak orang nih. Anak orang gitu loh, ya udah. Nah, mungkin videonya bisa kita lihat ya. Videonya ya secara gambar nggak, karena insiden ya. Secara gambar nggak terlalu ini. Cuman ya di situ bener-bener terdokumentasi bagaimana proses si Ojan dari mulai dia mual, dia muntah, sampai dia nunduk tuh. Begitu angkat matanya merah. Itu kerekam di kamera semua, matanya merahnya kelihatan. Karena kita lagi take. Di tengah-tengah take. Di tengah-tengah take, baru mau take. Kita tes kamera, karena itu dia tuh mual gitu. Ya udah si kameraman secara inisiatif cabut. Kameranya dicabut, diikutin. Kejadian itu. Itu. Dan gue lihat sih, kalau dari secara bentuk bagaimana dia kerasukan ya, ya itu nggak bercanda. Nggak bercanda sama sekali. Dia kerasukannya tuh menyerupai apa nggak atau? Ntar ini belum selesai. Pokoknya dia tuh sebentar-sebentar muntah, ntar begini lagi, matanya merah. Diajak ngomong nggak mau. Kalau menurut pengamatan dari teman gue yang punya kemampuan itu, dia bilang, oh ini nggak satu. Ini satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar, dan mereka rebutan masuknya. Gitu. Karena ada satu kejadian yang menurut gue bikin gaduh ya. Warga tuh pada datang. Duh, di stopin itu syutingnya. Enggak, warga pada datang, ya mereka melihat kondisi kayak gitu prihatin. Karena gue udah izin dengan warga setempat ya, mereka tahu kegiatan itu ya. Mereka juga nggak terlalu menyalahkan kita. Nah, si Ojan yang menjadi korban kesurupan ini, ya ditanganin sama teman gue. Tapi kalau menurut dia, ya kita evakuasi lah, jangan di tempat ini lagi gitu. Dan gue juga menurut gue, kita nggak safety nih kalau ada di sini dalam keadaan kayak gini. Ya udah, akhirnya masyarakat gue minta untuk bubar. Nah, si Ojan kita evakuasi. Udah nggak usah. Eta naon jang. Lurus. Ya kita gotong. Nah itu udah gak ada videonya tuh. Itu digotong dalam kondisi masih kesurupan? Masih rontok-rontok gitu. Akhirnya ditaruh di salah satu rumah warga ya, di balai gitu. Ya udah, yang lain pergi. Karena kalau kata teman gue, ini makhluk yang namanya kesurupan tuh cari perhatian. Semakin kita banyak memperhatikan, semakin susah keluar gitu. Ini kan pergi, tinggal diemin aja. Biar urusannya gue aja. Udah, kita pergi. Korek kan? Parkir. Balik pada ke tempatnya ya. Akhirnya nggak berapa lama, sekitar setengah jam, Ojan udah nggak meronta-ronta lagi tuh. Udah agak pulih. Begitu melek, minta rokok. Rokok dong. Capek aing katanya. Wah. Ya gue melihat dia
kondisinya udah pulih dan bisa bercanda gitu, bersyukur ya. Iya, iya. Tadinya gue tegang, aduh ini terjadi satu peristiwa yang gak gue duga, dan ini bisa mengebawa gue harus bertanggung jawab dong, apalagi kalau untuk urusan fisik sampai harus ke rumah sakit, itu yang gue takut. Gue lebih takut ke situ ya. Nah setelah disadar, gue coba dong wawancara sama dia. Jujur gua dari kecil belum pernah ngerasain kayak gini nih. Bahkan gua lihat yang kerasukan aja ketawa. Soalnya nggak percaya, serius. Nemu peran kayak gini cocok sama karakter diri gua. Ya jadi gimana ya, ibaratnya nggak lagi-lagi lah ngeremehin. Ya emang mereka sih ada kayaknya. Soalnya tadi apalagi pas megang jelangkung om, Gimana? gua serahin ke Prian juga. Emang berat hawanya. Wah, pokoknya pas pegang jelangkung terus ke arah kuburan, dari telapak kaki kerasa berat kayak mau tumbang ke atas gini. Langsung gitu tuh. Intinya udah nggak sadar lagi. Jadi masih sadar tapi sedikit. Jadi kalah aja sama energinya. Gue panggil denger gak? Jan, kenapa Jan? Denger om, serius denger. Tapi energinya udah lemes, jadi bukan kayak saya. Yang lu rasain apa sih? Jadi gini om, gue tuh pas mau ngedeketin makam, nih perut nggak enak ya. Terus leher tuh kayak nggak enak. Udah, gue kan udah mulai gitu, gue tahan. Kayak mungkin masuk angin gitu loh. Paling habis adegan ini gue mau istirahat gitu. Nah setelah gue masuk semakin deket ke makam, itu mual gue nggak tahan om. Mata gue kunang-kunang. Wah gue nggak tahan. Karena saking gue nggak tahan, gue keluar dari pagar goib yang tadi dibingin. Udah, ketika dia keluar, baru dia bilang dia nggak sadar. Jadi apa yang terjadi gue nggak tahu. Gue sempat dengar suara sedikit, kok rame nih ada apa gitu. Tapi apa yang terjadi gue nggak tahu. Itu gue nggak ngerti. Gue sampai di sini juga gue nggak ngerti gimana gitu. Gue tanya dong sama dia. Lu tahu dong kita mau syuting Jalangkung. Lu sendiri tersugesti nggak sih? Wah, syuting Jalangkung nih, bahaya nih. Iya. Gue tanya gitu. Enggak sih om. Gue tuh nggak takut atau nggak apa ya. Cuman emang pas gue mau masuk makam, itu gue berasa tuh, gitu. Malah justru yang kena fenomena itu tuh orang yang paling dia bisa dibilang paling berani gitu. Berani, iya. Yang batuk duluan kan saya tuh. Nah, iya. Pertama tuh cuman sekali, terus Toto Ujan batuk muntah. Ojan lebih banyak tuh muntahnya. Lebih parah lah dia Ojan tuh. Akhirnya saya agak minggir jauh dari Ojan tuh. Tatonya Ojan congkeng gitu. Lebih parah. Iya. Jongkeng. Iya. Cungkil lah. Emang sih rasanya beda. Bedanya? Dari mencium bau beda lah. Oh gitu. Pertamanya kayak bau aneh. Iya, cuman saya nggak ngomong gitu, saking takutnya kan, diem aja gitu. Pas depan makamnya itu, nah dari situ ngerasa kayak mual dari sini, dari dada ke atas. Akhirnya kan muntah tuh kan, pertama cuman sekali, tau-taunya Ojan. Nah si Anto ini yang pengecut justru nggak kenapa-napa. Nah dia bilang ya dia nggak tersugesti, dia nggak kepikiran apa-apa. Nah tapi begitu dia semakin dekat ke makam kok paling makin berat gitu loh. Sini terasa berat gitu. Nah dia ketika dia masuk ke dalam pagar tuh dia bilang keset yang udah di pagar itu udah mulai agak enteng tuh. Cuma enaknya nggak hilang. Ya udah karena enak dia muntah di luar. Itulah kejadiannya. Sampai setelah peristiwa itu, gue tanya ke mereka lagi dong. Ya kita kan udah sampai sana, udah keluar budget. Pengennya syuting itu lanjut, tapi kalaupun nggak lanjut ya udah risiko. Gitu. Gue tanya ke talent gue, ke tim sama ke teman gue yang punya kemampuan supernatural. Gitu. Gimana mau dilanjut nggak? Ya mereka bilang, nggak apa-apa sih om, lanjut aja. Gitu. Cuman ibaratnya nonton TV itu volumenya kecilin ya. Nanti ketika ada ritual kita nggak usah manggil ya. Gitu.
Oke lah, gue pikir yang penting ada visual dulu deh. Jadi adegan scene dari mulai dia di pos ronda, di makam, nah sampai ke ritual tuh emosinya dragging. Karena mereka habis ngalamin kesurupan. Kesurupan beneran. Yang kesurupan secara fisik. Capek ya orang Capek. Dan ada trauma juga. Ada trauma. Yang dua ini. Jiper. Makanya kalau scene itu dragging. Mau nonton filmnya? Mau ditayangin di sini nggak kita? Tayangin lah. Masukin. Ini apa ya? Tadinya niatnya mau bikin sketsa lah ya ibaratnya. Ya. Sketsa, film pendek gitu, terus tiba-tiba malah ada kejadian yang jadi sifatnya tuh video dokumentasi behind the scene ya. Secara nggak sengaja. Iya, secara nggak sengaja gitu. Padahal tadinya mau masuk jadi adegan gitu, tapi jadi behind the scene gitu. Dan yang perlu lu ketahui, sebenarnya gue juga pada saat mau melakukan produksi itu, gue tuh kan tersugesti. Apa lu kan tahu? Gue biar pengecut, tapi gue gak gampang percaya. Karena saran teman-teman bawa orang yang mampu, ya udah nggak apa-apa. Secara supernatural mau bawa gitu. Oh dari adegan ke adegan ya, gue merasa ya ini sebuah kreatif. Ya ini sebuah karya yang mau gue visualin. Ya gue santai. Gue nggak beri anak-anak itu, ya kita syuting. Tapi ketika gue ngeliat si Ojan kesurupan, gue ciut juga. Ya iyalah. Oh, bener ya. Kalau syuting Jalangkung hati-hati. Sampai sekarang yang ada di pikiran gue. Jadi tertanam sugesti yang membuat nyali gue ciut ya. Kalau untuk produksi Jalangkung gitu loh. Tapi ntar kalau OTT ada syuting Jalangkung lagi? Ya. Nggak apa-apa. Misalnya, gue penasaran ya. Misalnya kita bikin live gitu. Terus ada boneka Jalangkung gitu, ada reaksi nggak gitu? Yuk. Gimana viewers yang nonton? Setuju nggak nih? Kalau view ini sampai berapa nih? View ini sampai nggak usah banyak-banyak, 10.000 deh. Oke, boleh. View ini sampai 10.000. Jangan view deh. Apa? Like-nya berapa? 500 aja. Dikit amat. Nggak apa-apa, kita tes aja. Enggak, 1.000. 1000, oke. Like-nya 1.000, kan effort nih. Ya. Kalau ada jempol 1.000 biji nih di video ini, kita bikin satu episode live boneka Jalangkung. Kita lihat di malam tertentu boneka itu ada reaksi apa enggak?
Oh enggak, by the way, terlalu. Kenapa gue bikin film pendek Jelangkung? Yang gue garap itu. Karena itu kisah nyata. Oh. Itu. Nah, kisah nyata itu gue visualkan. Gitu. Tapi gue reka adegan. yang gue penasaran, lu sendiri kan nggak tahu ya makam itu makam keramat ya? Nggak tahu. Itu makam siapa by the way? Sesepuh dari tahun berapa gitu, udah lama banget lah. Oh. Dari tahun berapa udah lama. Dan tahu nggak? Ya makanya satu-satunya doang. Posisi itu makam dikelilingi hutan bambu. Wah. Dan itu kalau kita ngeliat secara set enak ya. Makam ada latarnya. Itu gue kebayang tuh. Enggak, maksudnya gue pernah waktu trail run ya, mungkin pernah lihat yang kayak gitu-gitu. Itu ngeri loh. Ngelihat di siangnya aja ngeri, apalagi malamnya. Iya. Cuman gue karena ngerasa rame-rame dan gue nggak tahu itu makanan rame, santai aja. Gue tidak tersugesti apapun. Cuman yang gak gue khawatirin pada saat itu kan karena deket-deket semak, ular lah. Iya, atau faktor keselamatan fisik lebih lu pikirin. Ya gitu. Tapi setelah gue ngeliat si Ojan kesurupan ya, ciutnya di gue. Dan setelah gue selidiki ternyata, wah ini makam keramat beneran. Ini goblok yang nyari tempat. Gue di prank. Sebenarnya nggak di prank juga. Ya mungkin di prank ya deket aja udah. Iya, udah di situ aja. Ada yang gitu. jagain ini. Dan tadinya kan juga mungkin karena rame-rame nggak kepikiran impact-nya bakal segitunya kali ya. Betul. Gitu. Berani syuting Jelangkung? Berani kalau gue. Mari kita coba deh. Oke guys, segitu dulu episode obrolan tutup toko kali Enggak, ini. boleh kalian komen ngeliat tadi reaksi dari Ojan, salah satu talent gue yang kesurupan, menurut kalian itu real apa enggak? Ah. Lihat aja dari visualnya kayak gitu ya. Ya, kalau menurut kalian kita perlu lagi bikin video soal Jelangkung, kita bikin live. Jangan lupa like-nya 1000. 1000. 1000 dong, 1000 like, kita bikin video live boneka Jelangkung. Masih ada bonekanya? Gampang ya bikin gitu. Jadi jangan lupa saksikan OTT tetap di next episode. Kita akan mengulas hal-hal mistik dan obrolan random bapak-bapak tengah malam seputar goib dan lain-lain. Tetap di obrolan tutup toko. Jos.